Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Ainun Aziza, NPM 1901011165 dari jurusan Pendidikan Agama Islam semester 5 kelas B. Jadi, di sini saya akan membuat video dakwah dengan tema kebersihan dengan metode menggunakan boneka. Dengan dosen pengampu Bapak Aguswan Khotibul Umam. Dan berikut adalah videonya. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat teman-teman. Suara gendang memanglah sedap. Jika ada, bolehlah ditabuh. Jika ada salam, wajiblah dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kenikmatan kepada kita sehingga kita dapat dipertemukan walau tanpa bertatap muka. Tak lupa salawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam kesempatan ini saya akan berdakwah dengan tema kebersihan. Jadi di sini saya tidak sendirian karena di sini saya bersama teman saya. Ya, ini dia teman saya. Kenalan dong, nama kamu siapa? Halo semuanya, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Molly. Waalaikumsalam Molly. Molly apa kabar? Alhamdulillah, sehat kak. Oke, jadi di sini Molly akan bareng sama kakak buat ceramah ya, buat dakwah. Oke kak, siap. Oke, mantap. Molly, kakak boleh tanya nggak? Boleh dong kak. Nah, Molly kalau bangun tidur itu beresin tempat tidur nggak sih? Aku biasanya bangun tidur langsung makan kak. Wah, kok gitu sih? Emangnya kamu nggak beresin tempat tidur dulu, Molly? Ya, aku kadang nggak tak beresin kak, yang beresin mama aku. Loh, kok gitu? Besok lagi nggak boleh kayak gitu ya Molly? Iya kak, besok nggak gitu lagi. Aku bangun tidur, aku pasti beresin kamar aku. Nah, pintar banget Molly. Kak, aku boleh tanya enggak? Boleh dong Molly. Molly mau tanya apa? Kak, kenapa sih kalau kita mau sholat itu kita harus wudhu dulu? Nah, pertanyaan yang bagus itu teman-teman. Kenapa sih kalau kita mau sholat itu kita harus wudhu dulu? Karena dengan berwudhu berarti kita membersihkan diri kita dari najis. Makanya kita harus berwudu dulu Molly sebelum kita sholat. Molly sering denger gak sih kebersihan itu sebagian dari iman? Iya kak, aku sering banget denger itu. Nah, bener banget. Makanya orang yang beriman itu adalah orang yang senantiasa menjaga kebersihan Molly gitu. Nih, biasanya ada ayat yang bunyinya kayak gini. An-nadhafata minal iman, yang artinya kebersihan itu adalah sebagian dari iman teman-teman. Nah, Allah itu sangat mencintai hambanya yang senantiasa menjaga kebersihan teman-teman. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi yang bunyinya, sesungguhnya Allah Ta'ala adalah baik dan mencintai kebersihan, bersih dan mencintai kebersihan, mulia dan mencintai kemuliaan, dermawan dan mencintai kedermawanan,
maka kebersihan halaman rumahmu, dan janganlah kamu menyerupai orang Yahudi. Jadi Molly, kalau kamu habis bangun tidur, kamu harus bersihin tempat tidur kamu. Kalau halaman kamu kotor, kamu juga harus bersihin halaman. Terus kalau kamu habis mandi, jangan lupa dicuci bajunya. Oke Molly? Oke Kak, siap. Nah, pinter. Molly sekarang udah tahu ya, kalau kebersihan itu wajib dimiliki oleh setiap umat muslim. Karena dengan menjaga kebersihan berarti itu menandakan seseorang itu adalah orang yang beriman. Gitu Molly. Kak, aku boleh tanya enggak? Boleh dong Molly. Emangnya kebersihan itu ada berapa ya Kak? Ada macam-macam Molly. Jadi kebersihan itu yang pertama adalah bersih diri. Bersih diri itu artinya jika hendak seseorang umat menghadap kepada Allah ketika sholat, yang kakak bilang tadi, kita harus dalam keadaan suci dan bersih, karena kita akan menghadap kepada Allah Tuhan kita. Aktivitas menjaga kebersihan diri diwajibkan dalam syariat, sebagaimana diungkapkan dalam hadis At-tahuru syatrul iman, yang artinya bersuci atau toharoh itu sebagian dari iman. Suci toharoh. Molly tahu nggak apa itu suci toharoh? Tahu dong Kak. Suci toharoh itu adalah keadaan tanpa najis. Gitu Kak. Nah, bener banget Molly. Jadi suci toharoh itu adalah keadaan tanpa najis atau hadas, baik besar maupun kecil, pada badan ataupun pada pakaian, tempat air dan sebagainya. Makanya kalau kita mau sholat, baju kita harus bersih, badan kita juga harus bersih. Air yang kita pakai untuk berwudu juga harus bersih Molly. Oh, jadi gitu ya Kak? Iya Molly, jadi sebelum kita sholat, makanya kita harus berwudu. Paham sekarang Molly? Paham dong Kak. Molly tahu nggak yang kedua itu apa? Apa ya Kak? Nah, yang kedua itu adalah bersih lingkungan. Seperti yang kakak bilang tadi, bahwa kalau halaman rumah kita itu kotor, kita harus sapu Molly. Nah, kebersihan lingkungan itu erat kaitannya dengan masalah kesehatan. Makanya kita harus menjaga kebersihan lingkungan kita. Contoh nih, kalau di halaman rumah Molly banyak banget sampah-sampah, banyak banget kotoran yang gak dibersihin, itu bisa menyebabkan adanya sarang nyamuk Molly. Makanya kita harus menjaga kebersihan lingkungan Molly. Oh, jadi gitu ya Kak? Iya Molly. Nah, lingkungan yang bersih adalah lingkungan yang sehat. Yang sehat buat siapa? Buat kita semua gitu. Kelalaian dalam menjaga kebersihan lingkungan merupakan awal dari mewabahnya berbagai penyakit seperti halnya DBD gitu Molly. Jadi kalau musim hujan nih kayak gini, kita harus menjaga kebersihan lingkungan kita Molly. Jangan lupa jaga kebersihan ya Molly. Iya kakak. Nah, banyak nih wabah penyakit yang disebabkan oleh lingkungan yang kotor.
menjaga kebersihan lingkungan dimulai dari kebiasaan membuang sampah pada tempatnya. Nah, Molly nih kalau habis makan permen, jangan lupa sampahnya dibuang pada tempatnya. Jangan lupa dibuang di tempat sampah. Nah, bener banget Molly, pinter deh Molly sekarang. Nah, selanjutnya sebagaimana di ajaran mulia yang menyertakan membuang sampah dengan sedekah, yaitu watu mitul adzaminat torik sodakoh, yang artinya memungut duri atau sampah di jalan termasuk sedekah. Karena apa disebut sedekah? Molly tahu nggak? Tahu Kak. Nah, jadi perintah membersihkan lingkungan, tempat tinggal dan juga tempat ibadah secara tersirat diperintahkan oleh Nabi Ibrahim Molly untuk selalu menjaga kebersihan Baitullah atau tempat beribadah, yaitu rumah Allah. Hendaklah perintah itu diteladani juga segenap umat muslim untuk menjaga kebersihan lingkungan Molly. Jadi kalau Molly tahu ada sampah yang berserakan, jangan lupa dibersihkan Kak. Nah, betul banget Molly. Nah, untuk yang ketiga itu adalah bersih hati. Molly tahu nggak sih contoh dari bersih hati itu apa? Ikhlas bukan Kak? Nah, bener banget. Jadi kebersihan hati itu sama aja dengan ikhlas, nggak ria gitu juga termasuk bersih hati. Maka ikhlas menjernihkan dan membersihkan hati dari segala sesuatu yang dapat mengotorinya, gitu Molly. Nah, Molly tahu nggak sih kenapa kita harus ikhlas? Nah, tahu nggak Molly? Nggak tahu Kak. Jadi kalau kita ikhlas itu adalah kecenderungan kepada Allah untuk menjadikan keridhaan Allah sebagai alasan mengerjakan perintah dan meninggalkan larangannya. Gitu ya Kak. Iya Molly. Jadi kalau Molly sholat itu Molly harus ikhlas. Kalau Molly mau nolongin orang, Molly nggak boleh mengharapkan imbalan. Jadi Molly harus mengerjakannya dengan ikhlas. Nah, benar banget Molly. Seperti yang dijelaskan di dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi, wa ma amiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddini hunafa'i wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Itu yang artinya Molly bisa bantuin kakak bacain artinya ya. Oke Kak. Yang artinya padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Nah, makasih ya Molly udah bantu kakak untuk baca
membaca arti dari surat Al-Bayyinah ayat 5. Nah, untuk yang terakhir, Molly tahu nggak apa? Nggak tahu, Kak. Jadi yang terakhir itu adalah bersih harta. Nah, tazkiyah adalah mensucikan harta dengan cara apa, Molly? Zakat. Nah, benar banget, Molly. Jadi zakat adalah rukun ketiga dari rukun Islam. Nah, Molly tahu nggak sih biasanya zakat itu dilakukan pada bulan apa? Pada bulan suci Ramadan bukan? Nah, benar banget. Jadi zakat itu biasanya dilakukan pada saat bulan suci Ramadan menjelang akhir puasa. Biasanya disetorkan 10 hari sebelum puasa itu selesai, sebelum hari raya Idul Fitri, Molly, gitu. Secara harfiah, zakat berarti tumbuh, berkembang, mensucikan atau membersihkan. Sedangkan secara terminologi syariah, zakat merupakan aktivitas memberikan sebagian kekayaan dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk orang-orang tertentu sebagaimana ditentukan. Jadi di dalam Al-Quran itu ada perintah untuk menunaikan zakat, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raqiin, yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Jadi zakat merupakan sarana untuk membersihkan harta yang kita miliki, karena sesungguhnya sebagian itu terdapat hak dari orang lain yang dititipkan rezekinya yang kita peroleh. Jadi kalau Molly udah kerja dan Molly sudah menjadi kewajiban Molly untuk membayar zakat, gitu, Molly. Molly tahu kan, biasanya di dalam bulan Ramadan itu ada zakat. Nah, zakat itu menurut Molly ada berapa macam sih, Molly? Ada 2, Kak. Nah, benar banget. Molly bisa sebutin nggak zakat apa aja itu? Yang pertama itu zakat yang biasa dikeluarkan itu beras, Kak. Dan yang kedua adalah zakat berupa uang. Nah, benar banget teman-teman. Jadi zakat itu ada 2 macam. Yang pertama itu biasanya zakat berupa beras, dan yang kedua adalah dengan uang, atau biasa kita sebut dengan zakat apa, Molly? Zakat mal, Kak. Nah, benar banget. Dengan mengeluarkan zakat, harta menjadi bersih dan pemanfaatannya akan memberikan keberkahan yang lebih baik. Demikianlah Islam, agama yang lurus dan terang, memberikan tuntunan pada umatnya untuk selalu menjaga kebersihan, memahami maknanya, mengungkapkannya, dan menjadikan kebiasaan hidup, karena sesungguhnya Allah itu bersih dan mencintai kebersihan. Gitu, Molly. Amat mudah kita untuk menggapai cintanya dengan cara bersihkan diri, membersihkan lingkungan, membersihkan hati, membersihkan harta. Nah, rasakan betapa dekatnya yang maha agung, yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih dekat daripada
detak jantung. Rasakan kehangatannya dan dekapannya lebih hangat daripada aliran darah. Subhanallah, Maha Suci Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang apa, Moli? Yang bersih, Kak. Nah, benar banget, Moli. Oke teman-teman, itu tadi sedikit dakwah yang dapat saya dan Molly sampaikan. Teman-teman, terima kasih ya sudah mendengarkan. Semoga dapat bermanfaat. Amin. Nah, di sini kakak punya sedikit pantun nih, Molly. Zaman sekarang banyak buaya, jika ada bolehlah ditangkap. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup bareng-bareng ya, Molly. Oke, Kak. Ungzur maqala wala tangzur maqala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.